Hari ini kita akan mencoba mendiskusikan topik yang paling kentara di Indonesia, terutama bicara tentang kasakusuk politik, hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Presiden Jokowi. Kemarin, beberapa hari yang lalu, majalah Tempo melansir atau sudah menulis terkait dengan kerenggangan hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi. Nah, tentu ini menjadi paradoks di tengah kedekatan hubungan antara Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi. Kenapa? Pasalnya Presiden Prabowo saat ini masih didampingi oleh putra dari Presiden Jokowi, yaitu Wakil Presiden Prabowo, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Mereka terpilih sejak pemilu 2024. Tentu saja kemenangan yang diraih oleh pasangan Prabowo Gibran ini tidak bisa dilepaskan dari figur Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi di bulan Februari 2024 itu masih menjabat sebagai Presiden Indonesia. Nah, ketika masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, tentu saja Presiden Jokowi memiliki perangkat politik yang luar biasa dalam konteks ini. Nah, tentu saja banyak para pakar, banyak para pengamat yang menilai kemenangan Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka itu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan figur Presiden Jokowi. Karena itu, kalau kita lihat misalnya pidato-pidato politik dari Presiden Prabowo Subianto terlihat selalu mengagungkan Presiden Jokowi, yaitu dengan mengatakan hidup Jokowi. Nah, tentu itulah yang kemudian yang sampaikan mengafirmasi kedekatan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Jokowi. Tapi dalam konteks ini, pesta memang tidak sepenuhnya akan digelar secara simultan, tidak akan digelar secara reguler, melainkan pesta itu pasti akan berakhir, pesta itu akan terhenti. Dan dalam konteks ini mungkin saja majalah Tempo melansir keretakan hubungan antara Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi disebabkan oleh berbagai faktor yang turut mempengaruhi hubungan mereka. Di antaranya mungkin keberadaan posisi politik dari Mas Gibran Rakabuming Raka yang cenderung dalam laporan yang saya baca ini tidak terlalu atau tidak memiliki aksesibilitas yang leluasa dalam menjalankan otoritas politiknya. Sehingga dalam konteks ini inilah yang kemudian men-trigger Presiden Jokowi untuk melakukan tur politik ke 38 provinsi di Indonesia. Tentu saja dengan tur politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ke 38 provinsi tentu disebabkan oleh berbagai faktor tadi, posisi politik atau juga sekaligus untuk meningkatkan bargaining position dari Presiden Jokowi, terutama Wakil Presiden itu Gibran Rakabuming Raka. Kabarnya kalau kita lihat misalnya pemilu 2029 ini kan relatif sebentar lagi. Nah, muncul kabar burung yang beredar di ruang publik bahwa Presiden Prabowo ini tidak akan didampingi lagi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketika ini terjadi, maka akan muncul aktor-aktor politik baru. Sedangkan kalau kita lihat misalnya penyampaian statement politik dari Presiden Jokowi maupun juga dari kawan aktor-aktor politik lainnya itu berupaya untuk tetap mendukung pasangan Prabowo dan Gibran di pemilu 2029. Nah, mungkin daya pemantik Presiden Jokowi untuk tur politik ke 38 provinsi juga untuk meningkatkan popularitas partai yang dipimpin oleh putranya, yaitu Kaisang Pangarep, yaitu Partai Solidaritas Indonesia. Karena kalau kita tilik ke belakang, saat Presiden Jokowi masih menjabat, PSI belum lolos ambang batas parlemen. Nah, mungkin saja ini juga sebagai ikhtiar untuk meningkatkan popularitas dari Partai Solidaritas Indonesia. Kenapa? Karena keluarga Presiden Jokowi saat ini, terutama Pak Jokowi dan Mas Gibran, ini kan tidak memiliki posisi politik atau tidak memiliki afiliasi politik ke dalam institusi kepartaian. Sedangkan partai di Indonesia itu sangat penting sekali. Bahkan John Locke juga kan pernah bilang bahwa kalau teman-teman mau masuk ke dalam struktur kekuasaan, maka teman-teman harus masuk ke dalam partai politik gitu. Dan hal ini kan terjadi di dalam pergumulan politik di Indonesia. Jadi mungkin saja ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa kemudian Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi itu memiliki kerenggangan secara politik. Tapi kalau kita lihat misalnya beberapa hari yang lalu, justru putra Presiden Prabowo ini menyambangi rumah dari Presiden Jokowi. Berarti kan dalam konteks ini secara front stage politiknya tampak baik-baik saja gitu ya, tidak terlihat adanya upaya kerenggangan dan lain sebagainya. Atau mungkin ini yang terlihat di backstage politiknya, di panggung belakang politiknya gitu ya, yang memunculkan graduasi politik yang berbeda atau konfigurasi politik yang berbeda. Kalau di front stage politiknya mungkin mereka saling bertemu, saling menyapa, saling mengagungkan dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari itu semua, mungkin di backstage politiknya banyak masalah dan lain sebagainya. Bahkan Tempo juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi cukup sukar untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Padahal di awal-awal kan Presiden Prabowo relatif ini ya sering menjalin komunikasi dengan Presiden Jokowi. Nah, inilah yang kemudian perlu kita bicarakan. Bagaimana menurut teman-teman semua? Thank you.